Oke, kita lanjut part ketiga yaitu motif perselingkuhan yang digunakan untuk menutupi kasus pembunuhan Brigadir J, alias Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, di mana Brigadir J sebenarnya dituding melakukan pelecehan dan kekerasan seksual ke Putri Cendrawati, istri bosnya. Yang awalnya kasus ini sengaja ditutupi dan hanya boleh didengar oleh pihak internal Kepolisian Republik Indonesia beserta beberapa anggota keluarga. Namun merasa ada yang aneh karena perilaku Brigadir Yosua ini sopan di mata keluarga, ayah dan ibu serta bibinya pun tak percaya dengan alasan pihak polisi. Isu pelecehan pun berkembang lagi menjadi isu perselingkuhan antara Brigadir J dengan Nyonya Putri Cendrawati yang notabene si Yosua ini merupakan ajudan sekaligus sopir pribadi Putri Cendrawati. Diisukanlah mereka ini mempunyai hubungan dekat karena sering kemana-mana berdua. Di suatu hari katanya Putri menangis di dalam mobil hingga Brigadir Yosua ini membawa Putri ke taman untuk menghibur kesedihan Nyonya besar. Disinilah si Yosua merasa iba, bahkan tersentuh mendengar curhatan Putri, yang lama-kelamaan mereka terikat jalinan cinta terlarang. Sebelum lanjut baiknya klik tombol subscribe dulu. Terima kasih yang udah bantu subscribe, selamat menonton. Maka berhembuslah cerita bahwa Brigadir Yosua merupakan selingkuhan Putri Cendrawati. Namun kabar ini langsung tertepis oleh berita yang lebih panas yaitu dari curhatan Brigadir Yosua dengan Putri tadi dikaitkan kalau sebenarnya Putri sedih karena Irjen Verdi Sambo, suami tercinta, memiliki selingkuhan. Ia berselingkuh dengan polwan cantik. Berita perselingkuhan Verdi Sambo dengan polwan cantik bernama Rita Yuliana pun trending di media sosial. Saat itu katanya Verdi Sambo merasa marah karena perselingkuhannya dengan Rita Yuliana bocor ke istri sahnya Putri Cendrawati. Hingga membuat Verdi Sambo murka dan melakukan rencana pembunuhan kepada Brigadir J. Namun kabar ini ditepis lagi bahwa Brigadir Yosua bukanlah sosok selingkuhan Putri Cendrawati. Cerita ini pun ditinggalkan karena tidak memiliki dasar dan bukti yang kuat buat meyakinkan masyarakat untuk meninggalkan kasus ini. Namun isu perselingkuhan Irjen Verdi Sambo semakin meyakinkan masyarakat karena terdapat dasar yang meyakinkan. Isu yang mengatakan bahwa Verdi Sambo berselingkuh dengan polwan cantik bermula dari pernyataan Kamarudin Simanjuntak, pengacara keluarga Brigadir J. Kira-kira ceritanya seperti ini. Putri Cendrawati merasa ada yang aneh dengan perilaku suaminya Verdi Sambo yang jarang pulang ke rumah, hingga akhirnya Putri pun menyuruh sang ajudan Brigadir J untuk memata-matai Verdi Sambo. Hingga akhirnya suatu hari Brigadir J pun mengetahui kalau bos besar selingkuh. Sebagai orang yang telah disuruh, otomatis ia juga orang yang dipercayai untuk kasus ini dong. Lalu Brigadir J melaporkan apa yang ia ketahui ke istri bosnya Putri Cendrawati hingga kabar tersebut membuat Putri sakit hati mungkin. Lalu tak lama Putri mengetahui Verdi Sambo selingkuh. Ia pun terlibat pertengkaran dengan suaminya hingga akhirnya Putri mengancam akan membongkar rahasia gelap Verdi Sambo yaitu bisnis-bisnis terlarangnya di tubuh kepolisian. Hal ini pun membuat Verdi Sambo murka ke Brigadir J, yang akhirnya ia merencanakan pembunuhan dan mengeksekusi Brigadir J. Namun cerita ini ditepis lagi dan berbalik ke belakang bahwa Brigadir J telah melakukan pelecehan seksual, di mana Putri mengganti keterangan sebanyak 3 kali tentang pelecehan yang dilakukan si Yosua. Pada pemeriksaan pertama, ia mengklaim dilecehkan Yosua di kamarnya. Saat diperiksa kedua kali, Putri mengatakan Brigadir J mendadak masuk ke kamar, lalu melucuti bajunya. Keterangan Putri Cendrawati ini pun berubah lagi pada pemeriksaan ketiga. Saat menjawab pertanyaan nomor 11 dari penyidik, Putri mengatakan sedang berbaring di kasur ketika Yosua masuk ke kamar dan duduk di ujung tempat tidur, tepat di bawah kakinya. Setelah itu keduanya berkontak fisik. Kejadian pelecehan ini disebut Verdi Sambo, Putri Cendrawati dan pihak kepolisian terjadi di rumah Duren 3 yaitu rumah dinas Verdi Sambo. Merasa kehormatan keluarganya dilukai, Sambo pun melakukan rencana pembunuhan kepada Yosua dengan melibatkan Baradae sebagai eksekutor, Bribka Riki yang membantu dan menyaksikan, Kuat Ma'aruf yang membantu dan menyaksikan. Namun selain nama-nama di atas sebenarnya ada nama Yogi dan inisial R yang juga bersama Verdi Sambo dalam rilisan animasi yang diterbitkan kepolisian. Sebenarnya peran mereka apa sih? Oke, kita lanjut. Sekedar informasi sebelumnya ada cerita yang udah direkonstruksikan pertama kali. Kalau udah direkonstruksi berarti udah resmi dong ceritanya.
Cerita rekonstruksi pertama menyebutkan kalau Brigadir J masuk ke kamar Putri dan langsung melakukan pelecehan seksual serta memaksa Putri memenuhi keinginan birahinya, yang saat itu Putri menjerit hingga membuat Baradae yang dikenal Richard dan Ricky naik ke atas. Baradae bertanya, "Ada apa bang?" Tapi dibalas dengan tembakan oleh Brigadir J, hingga Baradae pun membalas dengan tembakan yang awalnya ada 5 tembakan dan berhasil mengenai tubuh Brigadir J. Sementara Brigadir J mengeluarkan 7 tembakan yang tak satu pun mengenai Baradae, yang membuat pakar dan ahlinya bertanya-tanya, seorang Baradae yang pangkatnya lebih rendah bisa memiliki senjata sekelas jenderal, dan Brigadir J yang merupakan penembak jitu bisa berakhir tewas tanpa melukai Baradae. Banyaknya sangkalan dan kejanggalan dari skenario yang pertama membuat cerita ini terpatahkan. Motif pelecehan Brigadir J ke Putri Cendrawati pun masih kekeh digunakan oleh pihak Ferdy Sambo, hingga akhirnya Baris Krim Polri menyatakan bahwa tidak ada tindak pelecehan yang dilakukan Brigadir J. Namun lucunya saat rekonstruksi kedua pihak kepolisian menggunakan motif pelecehan Brigadir J ke Putri, yang sebelumnya juga dikatakan bahwa pelecehan di Duren 3 tidak ada. Lalu berkembang lagi, bukan berkembang tapi lokasinya diganti oleh pihak Ferdy Sambo. Yang awalnya kejadian pelecehan terjadi di Duren 3 ditarik ke pelecehan terjadi di rumah Magelang. Pemeran pendukungnya pun diganti, di Magelang diceritakan saat itu Baradae dan Bribka Ricky pergi mengantarkan bekal makanan ke sekolah anak bosnya. Jadi di rumah tinggallah Putri, Brigadir J, Susi dan Kuat Ma'ruf. Ceritanya begini, Kuat Ma'ruf memergoki Brigadir J yang keluar dari kamar Putri dengan mengendap-endap, namun versi pelecehan seksual menurut Kuat Ma'ruf ini pun banyak versinya, mulai melihat Brigadir J memopong si Putri, lalu melihat Brigadir J duduk bersebelahan dengan Putri dalam kamar, lalu melihat Brigadir J keluar dari kamar dan Putri tergeletak lemas. Ada banyak versi. Kuat Ma'ruf mengatakan Putri Cendrawati ini dilecehkan. Lalu kabar ini pun ditepis oleh isu perselingkuhan Putri Cendrawati dengan sopirnya yang sudah puluhan tahun mengabdi, yaitu Kuat Ma'ruf. Dugaan Kuat Ma'ruf selingkuh dengan istri Ferdy Sambo itu diperkuat dengan dugaan mantan pengacara Baradae, yaitu Deoli Payumara, yang saat itu Baradae merasa curiga dengan lagat Kuat yang ngada main dengan Putri. Oke, yang pasti di dalam kasus pembunuhan Brigadir J ini terlalu banyak motif. Saking banyaknya, dari semua motif hanya menyisakan misteri. Apa sebenarnya alasan Ferdy Sambo membunuh Brigadir J? Dan apakah sebenarnya Ferdy Sambo juga menembak Brigadir J? Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai video ini. Klik subscribe-nya ya.